Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berpesan kepada kita, hendaknya kita di dalam hidup beragama tidak seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang bersikap kekanak-kanakan, di mana mereka bersikap kekanak-kanakan, yakni sewot, marah, benci, iri hati, dan nyinyir melihat keberhasilan, kesuksesan, atau kepopuleran dari orang lain. Hal ini digambarkan di dalam Injil bahwa mereka bersikap kekanak-kanakan seperti anak-anak yang duduk di pasar, lalu meniup seruling, tetapi tidak ada yang menari. Menyanyikan kidung duka, tetapi tidak ada yang meresponnya. Mereka menjadi sewot dan marah karena mereka meniup seruling, tetapi tidak ada yang meresponnya ikut menari. Maksudnya bahwa mereka melakukan ajaran dan senantiasa mengajar orang-orang, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya, tidak ada yang meresponnya atau mengikutinya. Demikianlah sebagai tokoh agama, mereka yang sudah banyak mengajar dan berkata-kata di mana-mana, tetapi sudah tidak laku lagi. Tidak ada yang mau mendengarkannya, tidak ada yang meresponnya. Mereka kalah populer dengan Yohanes Pembaptis, apalagi dengan Yesus. Sebagai tokoh agama yang merasa diri kondang, luluh lantak oleh karena kehadiran dari Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Yohanes Pembaptis. Sehingga karena mereka tidak laku lagi, tidak lagi diikuti ajaran dan omongannya, tidak ada lagi pengikutnya, maka mereka merasa juga kehilangan pendapatan. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh agama ini yang kehilangan pengikutnya merasa bahwa Yohanes Pembaptis dan Tuhan kita Yesus Kristus ini sebagai ancaman. Maka mereka menebar berita-berita bohong dan ujaran kebencian atau tuduhan palsu
dengan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini kerasukan setan dan Yesus sebagai pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka ingin agar popularitas dari Tuhan kita Yesus Kristus ini semakin melemah atau menghilang dengan berita-berita hasutan yang ada ini. Namun bagi orang-orang yang melihat bahwa sabda yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah sabda yang mencerahkan, maka mereka, kita semua, orang-orang yang mendengarkan sabda Yesus tidak akan mudah terseret oleh berita-berita bohong semacam ini. Sebab mereka sadar dan mau mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di dalam sabda Yesus itu terkandunglah kebenaran dan juga berwibawa kealahan serta berdaya keselamatan. Sehingga nyatalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan kita Yesus Kristus sadar dan mau mengikuti Yesus, sebab Tuhan kita Yesus Kristus datang sungguh tidak hanya sebagai manusia yang mengajari saja, namun nyata bahwa Dia adalah Anak Allah. Dia adalah Allah yang hadir beserta kita, Allah Immanuel, di mana sebagai Tuhan Allah yang datang ke dunia, Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa.